Oke, perkenalkan nama saya Marcelino Portusimbiring. Saya berasal dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi akuntansi. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam 5 akun yang sering dipakai dalam transaksi akuntansi. Yang pertama akun harta atau aset. Harta merupakan juga kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya dan sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Harta dikelompokkan atas kelancaran atau likuiditas, yaitu harta lancar, investasi jangka panjang, dan harta tetap, harta tidak berwujud, dan harta-harta lainnya. Harta lancar adalah harta yang berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau pemakaiannya kurang dari 1 bulan. Yang kedua, akun kewajiban atau liabilitas. Pengertiannya, akun kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha. Kewajiban ini pun dibedakan atas jadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Kita masuk ke utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang lancar pun meliputi berbagai hal. Yang pertama itu wesel bayar, yaitu utang yang disertai promes. Yang kedua, utang usaha ataupun utang dagang, yaitu kewajiban yang timbul karena pembelian jasa atau barang secara kredit. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar, misalnya utang sewa, utang gaji, dan utang bunga. Yang keempat, pendapatan diterima di muka, yaitu kewajiban yang disebabkan perusahaan menerima lebih dahulu uang, sedangkan penyerahan jasa atau barangnya belum dilakukan. Yang B, utang jangka panjang. Pengertiannya itu kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang ini timbul karena pelunasan perusahaan untuk membeli peralatan atau mesin-mesin baru. Yang termasuk utang jangka panjang itu utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Yang ketiga, utang lain-lain. Itu pengertiannya utang yang tidak termasuk utang lancar ataupun utang jangka panjang, misalnya utang kepada direksi atau pemegang saham. Yang ketiga itu akun modal atau equity. Pengertiannya itu selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak milik perusahaan atas bagian harta perusahaan. Akuntansi modal pada perusahaan perseroan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseroan terbatas, akuntansi modal disebut dengan modal saham. Yang keempat, akun pendapatan. Pengertiannya hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan dibedakan atas 2. Yang pertama, pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, sebuah perusahaan dagang menyewakan sebagian ruangan yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha lain. 5. Akun beban. Pengertiannya pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Itu dibedakan menjadi 2. Beban usaha, yaitu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, beban lain-lain. Pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, misalnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Kemudian akun-akun yang terdapat pada akuntansi dan kegunaannya. Secara garis besar, akun dalam akuntansi terbagi dalam 2 golongan, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real merupakan akun yang ada dalam neraca, yaitu aktiva dan modal, sedangkan akun nominal itu akun yang ada dalam laporan laba rugi. Untuk bisa lebih memahaminya, kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, akun aktiva. Merupakan harta yang ada digunakan dalam kegiatan perusahaan aktif. Aktiva umumnya bisa dinilai dalam satuan mata uang. Keberadaan akun aktiva ini berguna untuk akuntansi untuk menunjukkan pencatatan unsur aktiva perusahaan. Yang kedua, aktiva utang. Akun utang, yaitu kewajiban yang ditanggung perusahaan untuk dibayar kepada pihak lain. Akun utang bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 3 jenis berdasarkan waktu tempo pelunasannya, yaitu utang lancar dan utang jangka utang jangka pendek, dan utang lainnya. Penggolongan akun utang ini berguna dalam akuntansi untuk menunjukkan pencatatan unsur kewajiban perusahaan yang harus dibayar dan dilunasi. Yang ketiga, akun modal. Merupakan kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Modal bisa bersumber dari pemilik investasi dalam saham, obligasi, dan lain-lain jenisnya.
modal ini sendiri sifatnya menjadi hak dari pemilik. Keberadaan akun modal juga sangat penting dalam akuntansi agar perusahaan bisa melihat bagaimana posisi modal yang dimiliki. Yang keempat, akun pendapatan. Pendapatan merupakan semua penerimaan keuntungan perusahaan selama satu periode akuntansi. Pendapatan ini bisa didapatkan karena penyerahan satu barang atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan sendiri bisa dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan berusaha. Pendapatan usaha itu pendapatan dari aktivitas utama, contohnya keuntungan dari penjualan. Sedangkan pendapatan berusaha itu pendapatan dari aktivitas luar kegiatan. Artinya sifat dari pendapatan ini insidental atau tidak rutin. Contohnya dari pendapatan di luar usaha adalah bunga bank dan pendapatan sewa. Akun pendapatan sendiri itu berfungsi untuk menunjukkan pendapatan dan bagaimana pertumbuhan atau pengurangannya dalam tiap periode. Yang kelima itu akun beban. Pengertiannya, semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional perusahaan tersebut agar tetap bisa beroperasi dan mendapatkan penghasilan. Beban sendiri bisa digolongkan dalam dua jenis, yaitu beban usaha dan beban luar usaha. Beban dalam usaha juga bisa disebut sebagai beban operasional. Ini merupakan beban yang harus dibayar perusahaan dalam aktivitas usaha pokok. Contohnya dari beban dalam usaha adalah beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban air, dan pembayaran telepon. Beban luar usaha itu sebagai beban operasional, maka beban yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas utama perusahaan. Contohnya beban bunga dan beban administrasi bank. Keberadaan akun beban berguna dalam akuntansi untuk menunjukkan beban apa saja yang ditanggung perusahaan. Hal ini akan menjadi sumber informasi untuk melakukan usaha. Kemudian kita masuk ke pengertian nomor akun. Pengertian nomor akun itu adalah suatu kerangka yang menggunakan angka huruf atau kombinasi keduanya untuk memberikan tanda atau kode pada akun-akun yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam penggunaan kode akun. Penggunaan kode akun itu ada 5, yaitu untuk mempermudah dan dalam mengidentifikasi akun. Yang kedua, untuk mempermudah pencatatan, penggelompokan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat mengurangi pekerjaan pencatatan. Yang keempat, menyediakan identifikasi ringkas. Yang kelima, mempermudah bagi data dalam pemrosesan selanjutnya. Dan yang terakhir, kita masuk ke macam-macam nomor akun. Itu terdiri dari 4. Yang pertama, kode numeral. Dalam penyusunan kode numeral ini, akun buku besar diberi kode angka yang berurutan. Yang kedua, kode kelompok merupakan jenis kode yang dalam pemberian kode akunnya dilakukan dengan pengelompokan akun aktiva, kewajiban modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, kode angka blok. Pengkodean ini akun buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongannya disediakan satu blok angka yang berurutan untuk pemberian kodenya. Yang keempat, kode angka desimal. Sistem desimal atau decimal system adalah pemberian kode akun dengan menggunakan 10 unit angka dari 0 sampai 9. Masing-masing angka digit menunjukkan kelompok golongan dan jenis akun. Oke, saya sudah selesai menjelaskan tentang 5 akun yang sering dipakai dalam transaksi akuntansi dan akun-akun apa saja yang bertambah di debit, kredit, serta kegunaan nomor akun dan pembagian nomor akun. Semoga dengan pembahasan tadi kita menjadi lebih mengerti tentang ketiga judul tadi. Dan semoga juga kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya, dan share videonya ke teman-teman kalian. Sekian dan terima kasih.